ini materi dasar yang harusnya penting sekali untuk agent baru. Cuma tidak apa-apa, kita sebagai agent lama maupun leader kita remind lagi, ingat lagi apa sih yang perlu kita siapkan untuk tahun baru ya. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan itu belief ya. Kalau kita ngomong kita mau transformation, kita mau bentuknya berubah sepanjang tahun 2020 ini, kita mesti nyiapin yang namanya belief dulu. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, ya itu yang terjadi ya. Jadi kalau pemikiran kita mengatakan alah selamanya aku terus ngene-ngene tok ya wis tahun ini ya wis paling gitu-gitu tok, enggak ada perubahan yang berarti, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau misalkan kita percaya bahwa tahun ini kita bisa mengadakan satu transformasi dalam hidup kita, ya itu yang terjadi. Jadi semua itu mulai startnya itu dari belief, dari kepercayaan ya. Nah, bagaimana kalau pikiran sekarang yang kita punya ini memang masih belum punya? Jadi gimana kalau sekarang ini belief saya memang belum bagus? Kalau belief saya terhadap pro, terhadap bisnis pro atau terhadap diri sendiri itu masih belum bagus. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya terus diisi dengan hal yang positif. Caranya apa ya? Ikut pertemuan, ikut meeting seperti ini, baca buku yang positif, di-input. Karena sebenarnya semua yang ada di pikiran kita ini bukan dari diri kita sendiri, itu sebenarnya terprogram sejak dari bayi, sejak kita kecil. Apa yang ada di pikiran kita hari ini itu semua diprogram oleh orang tua, oleh sekolah, oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya kita mau merubah pikiran kita, caranya gimana? Ya kita yang harus memprogram pikiran kita seperti yang kita mau. Kalau kita mau transformasi, kalau kita mau bentuk yang berbeda di akhir tahun 2020, maka kita harus input sebanyak-banyaknya untuk memprogram pikiran kita, untuk kita punya satu kepercayaan yang kuat bahwa kita bisa berubah. Masuk akal nggak? Ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita hari ini hasil pemrograman kita selama umurmu berapa? Iya, 36 tahun. Apa yang kamu dapatkan dari pekerjaan, dari keluarga, itu yang membuat pikiranmu hari ini. Jadi kalau misalnya kamu mau berubah tahun ini, ya kamu tinggal memprogram pikiranmu seperti apa yang kamu mau. Apa yang kamu input, kalau itu negatif, kita kumpul dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang malas, orang-orang yang merasa bahwa bisnis pro ini percuma, ya kita akan jadi seperti mereka. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang merasa bisnis pro ini luar biasa, kita ngikuti polanya mereka, kita kerjakan apa yang mereka lakukan, ya kita jadi seperti mereka gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi start dari sini ya. Jadi kita harus cukup rendah hati untuk terus belajar. Saya selalu kagum sama Edi Tyson ya. Edi Tyson ini bayangkan, dia ini kakek buyutnya kita yang income-nya sudah miliar per bulan. Tapi kalau acara-acara dia selalu duduk paling depan dan tidak pernah keluar-keluar. Saya ikut dari awal sampai akhir, semua sesi. Pembicara baik, jelek, pembicara ketokannya gak terlalu bagus, jadi itu duduk di depan. Edi Tyson, kita naik keluar kan masih ketok di lain kongko, nggak melok acara, pas acara-acara gede gitu ya. Edi Tyson tuh duduk dari depan dari awal sampai akhir, semua acara. Dia itu sangat rendah hati untuk mau belajar. Dan kadang-kadang kita sih belum terlalu hebat pun tuh kadang kita sih gak ikutin sampai akhir, si Riwarini, si Opo kayak gitu. Jadi ya kesuksesannya dia ya karena kerendahan hatinya dia untuk terus mau belajar. Bahkan dari orang sih mungkin jauh di bawah dia tetap mau duduk dan untuk belajar. Kayak gitu. Ya. Nah terus yang kedua, nah ini nanti masuk ke goal ya. Jadi goalnya Anda apa? Anda harus tahu bahwa goal ini itu untuk siapa, untuk apa, why, kenapa kok kita kejar itu, untuk mendapatkan transformasi itu, dan beliefnya itu dibangun terus, trustnya dibangun terus. Yang kedua ya kita remind lagi ya skill sama knowledge-nya. Apa yang masih kurang, apa yang masih kurang ini apa? Ya janji kah, bikin daftar nama kah, presentasi kah, HO kah, teknik closing kah, apa yang kurang, apa diperbaiki, ditingkatkan lagi. Karena yang kita nggak mungkin bisa sukses tanpa skill sama knowledge yang berkembang ya. Terus yang ketiga, jenjang karir. Nah bagi Hera pasti ngejar AD ya. Nah itu kamu fokus ke sana. Jeffrey ngejar AD.
fokus ke sana ya. Nah sebenarnya apa yang diberikan sama Kanho itu sangat-sangat menunjang untuk kita bisa promosi. Kenapa? Karena kalau kita ngerekrut 3 orang di Q1, bayangkan ya, ini kita Q1 ya ngomongnya ya. Itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan ya. Anggaplah ini Jeffrey, 50 juta dalam Q1. Kemudian dia ngerekrut 3 orang, A, B, C. Totali 30, anggaplah misalkan ini 20 sama 10 ya, kan 30 toh. Ya, misalnya gini ya, Chef. Misalnya kamu kayak gini posisinya ya. Nah, orang si A ini waktu dia gabung, dia kan dikasih tahu kalau ada kontes ini toh. Berarti kan Q2 dia akan mengejar hal yang sama ya. Q2 si Jeffrey kan 50 plus 50 toh ngejar ya. Dari hasil yang kemarin toh. Sing ini A, B, C. Berarti dia kan 20 10. Nah, ini dia kan ngejar 50. Dia ngejar 30 kan sebagai agent baru toh. Ngejar 30 plus 3 lagi toh. Ya. Dan ini dia juga sama, dia juga akan ngejar 30 plus 3 lagi. Kan gitu. Dan ini juga ngejar 30 plus 3 lagi kan gitu. Dan ini kalau berantai sampai bawah, lebih konsepnya. AAD itu lebih. Bayangkan kalau misalkan stuck di sini aja, misalkan dia ngejar 30. Ngejar kontes yang sama, berarti kan dia kan ngejar 50 kan. Ngejar 50 juga nanti di nextnya. Nah misalnya ini kan kamu naik finish akhir tahun, berarti kan 50 kali 4 200 toh. Dia juga akan ngejar hal yang sama, 50 tambah ini 20 berarti 170. Jadi 150 dan 160. Wes 12 wes pasti 12. Gitu. Andai kata itu 50 sama 30 itu konsisten ya 320. Nah, ini belum lagi terus, ini kan Q2, nanti Q3. Kan wes 12 lagi ke bawah. Saya mau nanya, itu agensi A kan direkrut di Q1. Saya ternyata di Q1 waktu itu pasti nggak ada omset. Kalau ada omset, saya katakan di Q2. Padahal itu di Q1. Apakah ini sudah dengan 3 agennya? Loh, saya tahu. Pada saat Q2, misalnya di launching kontes yang sama, maka akan dihitung jumlah agent baru yang direkrut di Q2. Berarti Kak Putu Jeffrey ingin dapat lagi 3, berarti dia harus tetap lagi. Yes. Yes. Kan gitu tuh. Loh, ini nanti di Q2 kalau Jeffrey mau dapat, berarti dia harus Tetap yang 3 lagi. Gampangannya agent yang pencet tahu harus dalam Q yang sama lah. Iya, betul. Berarti itu strateginya gini ya. Berarti ojo ngerekrutnya di bulan Maret, repot. Kali. Betul kan? Ngerekrut di bulan Makanya Maret. kamu bisa Januari Februari 22. Itu sih betul. Kecuali kalau misalkan memang kita siap merekrut orang sih mau buka dewe ya. Dan Okay. orangnya yang direkrut bisa beli diri sendiri atau bisa jual. Iya, betul. Jadi Januari Februari ngerekrut 22. Nanti Maret misalnya kamu mau fokus jualan. April Mei ngerekrut lagi 22. Gitu. Berarti nanti itu ABC baru bisa ikut di Q2. Betul ya? Enggak juga. Nah misalnya lo ya. Sing A ini misalnya saking hebatnya dia ini baru A jadi Januari Februari langsung mau nguber kontes yang sama ya boleh-boleh aja. Berarti dia waktunya tinggal 2 bulan. Tapi nggak usah khawatir kalaupun dia nggak nututi ya Q2 masih ada. Berarti dia di riset lagi nanti Q2 ya? Oh iya, di riset. Semua selalu di riset per Q. Dan ada pertanyaan apa ya Hera yang bisa? Sudah, cuman per Q ditutup kok sih. Jadi per Q dikayak ini aku nangkep. Saat ini tutup es Ditutup. ya wes buka baru. Ya, Baru itu nanti gampangannya Q itu tingkatan. Q itu kuartal. Januari, Februari, Maret. Nih, Januari, Februari, Maret itu kuartal 1. Berarti gini nih, kalau misalnya si A itu baru ngerekrut di bulan Februari, nggak ada omsetan, nggak bisa dihitung di Q2.
nggak bisa. Jadi harus ikut lagi. Jadi kan tujuannya supaya banyak rekrut. Nggak apa-apa, Mas Yo misalnya rekrut, misalnya sekarang kita ngejar kontes ini ya, tapi ternyata bulan Maret ada orang yang mau gabung mau AAC, masuk kita tolak, masuk kita pending, kan kita rugi sendiri. Siapa tahu omsetnya itu ternyata wis cukup, maksudnya dari Berarti dia direkrut Maret nggak apa-apa, berarti diikutkan Q2 untuk kontes. dianya Mm-mm. orang itu, ya nggak masalah. Dianya ada pokoknya Terus kalau misalnya kemarin ada pertanyaan gini, misalnya aku ngerekrut 6 ini 50 dan 8 30 semua. Jadi 6 itu 10 semua. Apakah dapat double? Nggak. Wah dia gede loh, 1 juta plus makan di hotel. Betul apa nih? Ya bumi apa Sangrila, ngono-ngono lah. Seminggu ya? Hah? Seminggu. Seminggu. iya Ki. Kok dia nggak kerasa dari semua kan ya? Siapa iya masuk hari Minggu Ya, seminggu. jadi ini sing harus jelas sing pasti harus Yang dipikirkannya. Dan sing keempat production club ya. Production club masih nunggu tanggal 15 nanti baru di launching. Kita nggak tahu kemana, terus jumlahnya berapa, tapi kurang lebih lah ya. Kurang lebih saplat itu 600 juta kurang lebih. Tambah suwe tambah akeh nek kita ndak ngatur dengan baik repot ya. Nah, ini semua kalau kita bisa masuk sama 1, nomor 2 beres, 3 beres, 4 beres, nggak usah khawatir, yang namanya income pasti beres. Ya, kan sebenarnya tujuan akhirnya kita kan gabung di Pro ini kan tujuannya kan pertama pasti income. Nah, cuman untuk mendapatkan ini, ya ini diberesi dulu. Jadi kita ngejar beliefnya kita ini diperbaiki. Caranya gimana memperbaiki? Ikut banyak acara, datang semua acara. Jeff, kamu power night ya, power night. Sekarang ini bakalnya power day terus, power day terus. Jadi sudah tidak ada lagi power night, adanya power day dan apa? Mapping class. Mapping class. Itu sama Jadi- musim hujan atau memang sama? Sementara ini Q1 gitu. Jadi power Mapping day. class itu apa? Mapping class itu sih SO gabungan. Jadi kayak anggap aja kayak entry gabungan, tapi lebih ke arah teknik. Gitu. Jadi sing di sini pagi, minggu depannya malam mapping class. Kayak pagi di sini, minggu depannya malam mapping class gitu terus. Pasti sebulan berapa kali mapping class? Ya 2 kali loh. Kan gantian sama di sini pagi. Tak workshop punya siapa tuh sana? Workshop apa? Nggak tahu, di jadwalnya katanya workshop. Jadi mapping class terus apa ya? Terus minggu terakhir workshop hari Senin. Oh ya mungkin dirubah namanya Pak Ali. Mangan ini sama antek ya Bu. Ya. Mari ngono kan Teman-teman untuk melakukan semua ini itu kita memang perlu bayar harga. Jadi istilahnya tidak mungkin lah kita mau memperjuangkan satu perubahan tapi kita tidak berjuang pun tidak mungkin. Tapi kalau misalkan kita nggak berubah, kita tidak mau transformasi, kita tidak mau melakukan semua ini, nanti harga yang dibayar itu lebih mahal. Berarti bagus mana change atau transformation? Untuk positioning, Transformation itu orangnya sama, tinggal berubah. Jadi misalnya dari orang jadi robot kan gitu ya, transformer gitu. transformation. Berarti dulu nggak punya jadi akan punya. Let change. Exchange. Ngerti. Pemahaman saya sih sebenarnya simpelnya ya. Change itu perubahan yang Nggak banyak. tidak signifikan. Ganti baju. Ganti baju. Tapi kalau transformation itu all, semua luar dalam. Jadi kalau
Iya, saya sukanya di pro tuh gini loh. Misalnya kita sampai income berubah, itu pasti dalamnya ya berubah. Jadi mutunya itu enggak cuma mutu luar, tapi mutu dalam juga berubah kayak ini. Jadi kayak kematangan mental, terus skill knowledge itu pasti orang itu bertumbuh. Dan di pro itu pasti kayak gitu. Soalnya ya kita tahu di lapangan itu kan kita ngadepi masalah, ngadepi nasabah, ngadepi problem-problem itu kan membuat orang itu dewasa gitu. Dan jadi orang itu sampai sukses di pro, pasti dia ini Mr. Olah, Mr. Asa, nomor 1, nomor 2 nya. Jadi nomor 3 sama nomor 4, nomor 5 ini cuma efek samping aja sebenarnya. Nomor 1, nomor 2 nya kita benar-benar fokus membenahi. Nomor 3, 4, 5 wis pasti bagus. Nih, yang B yang rekrut di Februari 3 tidak ada omsetan, berarti apakah 3 itu bisa dimasukkan di Q2 B-nya itu? Tapi daerah jalannya. Gak iso berarti. Bukan nggak bisa, orang ini tetap harus diarahkan untuk ikut. Sekarang gini loh. Tetap harus rekrut lagi. Sekarang di misalnya Q2. direkrut ya, tapi gak ngomset misalnya, wes lolos wes. Jadi Q1 nggak menang, tapi wes ngerekrut 3 tapi nggak di sini misalnya. Ya. Tapi kan mereka bertiga ini di sini bisa diarahkan untuk ngejar kontes yang sama loh. Walaupun nggak kepake, kan Jeffrey harus rekrut 3 lagi nih untuk ngejar sing Q2 kontes gitu loh. Tapi kan 3 orang ini bisa diarahkan untuk ngejar kontes yang sama. Lah, apakah mereka ini bisa dipakai untuk AAD? Sangat bisa loh. Tapi kontes ini enggak. Kontes ini nggak bisa, tapi kepake untuk AAD iya sangat. Dan mereka sangat ngejar si kontes 90 days club. Aku cuma mengantisipasi bagaimana caranya supaya ini jangan sampai Februari orang nahan agent. Ya, Yang B dan C dan ya A. rugi sendiri kalau nahan kok sih. Lah omset kok ditahan. Bukan, maksudnya dia ngerekrutnya itu loh. Yang B ini sudah ada tahun rekrutan tapi dia akan berpikir Q2 saja. Nah, sekarang orang yang ditahan itu loh. Padahal tidak bisa ada case misalnya. Bahkan nahan income orang lah. Masuk mana orang yang ditahan income? Soalnya kan kalau yang Shanghai kan Agustus males kerja. Nah ini ya apa antisipasinya untuk bisa tetap rolling gitu. Mungkin ini dulu ya dipikirin ya. Menurut saya ada masalah ya. Soalnya sebenarnya tujuan akhirnya itu kan AAD. Bukan Jeffrey-nya, bukan 50 Jeffrey-nya, tapi B dan C-nya itu loh nggak mau gerak juga. Karena dia mungkin pinter ngitungnya seperti Harapis, Kalau gak agent baru, jadi bayang no. Agent baru saya wes pikirnya jauh-jauh, terus dipikirnya agent baru pokoknya udah gabung, udah ngaji, udah closing ngono, tau kakek kepikiran sampai jauh kayak kok Joni mikir strategi ini ngono. Jangan dibayangkan orang si gabung wes expert ngono mikir strategi, mikir jualan aja produk yang bubuan. Ya, sudah? Hapus dulu ya. Ya, jadi ada beberapa tahapan untuk kita mengerjakan yang tadi bla 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 itu ya. Jadi agent baru biasanya start dari belum tahu ya. Agent baru itu belum tahu kepingin apa, masuk pro ini tujuannya apa sih belum jelas, itu belum semua ya. Jadi kadang-kadang seringkali mereka ini belum atau tidak tertarik. Direkrut sih belum mau, disuruh melok pertemuan sih belum mau, diajak melok meeting sih belum ngerasa ini penting dan sebagainya. Jadi start dari belum tahu. Nah yang kedua tahapannya mulai ya, sudah mulai tahu tujuannya apa, ikut bisnis itu apa tujuannya. Nah sudah mulai jelas, tapi ini biasanya motivasinya masih eksternal.
kontes. Kalau nggak ada kontes nggak jalan, kalau ada kontes baru jalan. Jadi butuh di push sama kontes-kontes. Jadi masih belum dari dirinya sendiri. Ya. Kalau ada reward, punishment baru mau jalan. Enggak jalan. Belum dengan kesadaran sendiri. Nah yang ketiga ini sudah mau. Kalau ini kan masih tahu. Ini sudah mau ngejar tujuannya atau goalnya, ya sudah selaras. Jadi apa yang dia kerjakan di Pro itu harus sudah dengan kesadaran pribadi. Memang dia punya goal, punya tujuan berbisnis di Prudential, dan dia ngejar bukan karena terpaksa, tapi dia sudah tahu dan dia mau ngejar. Jadi dari hatinya sendiri. Dan yang kelima nih sudah ada yang namanya komitmen. Kalau sudah berkomitmen, ya orang-orang sing kayak gini nih yang promosi, dapat Star Club dan apa, sudah ada komitmen harus sukses. Sudah bukan mau sukses, tapi dia bilang sama dirinya sendiri, aku harus AAD, aku harus Star Club, aku harus sukses. Jadi sudah berkomitmen ini unstoppable, terus nggak usah diapa-apain, sudah luari sendiri. Dan yang kelima ini sudah permanen. Kalau sudah di tingkat ini, wes kerjaan pro tuh wes kayak fun, kayak enjoy, kayak mainan aja, wes santai. Maksudnya dia ngerjakan itu sudah tidak ada beban. Ya, nggak wibi, nggak edit, wes gini. Ya, efek income itu sudah cuma efek samping aja buat mereka. Istilahnya mereka itu kerjakan pro itu aktualisasi diri. Maksudnya. Tapi mereka tetap merekrut, bukan berarti tidak merekrut. Aku nggak ngomong nggak kerja loh, tapi bagi mereka kerja itu fun. Maksudnya nggak kayak kita ini kan posisinya kan saya ngejar sesuatu tuh, saya butuh nambah income untuk sesuatu, ada sih tujuan. Mereka kan sudah enggak, maksudnya misalnya mereka mau beli sesuatu itu pun bukan kebutuhan lagi, sudah keinginan. Misalnya kayak ganti mobil mewah itu kan keinginan bukan kebutuhan gitu loh. Cuma itu kayak fun aja gitu loh. Ngejar gitu. Apa? Apa ya? Nyindir. Apa? Tadi tak sekat kan nyindir. Apa? Beli HP dipikir. Oh, beli HP. Lek sekarang, tapi nanti Beli setelah HP gak dipikir, dibayar. enggak, maksudnya mikir beli yang harga berapa kan masih dipikir, bukan langsung 3 juta. Era ini dijual cuma 700 Era. Iya. Ini loh 700. Halo cuma kebetulan banyak sih. Malu lah. Berarti CVP nanti naktir kita, hore. Ini sih ada kacang, ada kerupuk mau. Gak nafsu. Padahal aku ini pagi-pagi ke tukang sayur goreng. Woi, belangin. Demi kita. Dari sama Ame. Nah, tadi mau saking kamu jatin Coba aja. teman-teman lihat 5 tahapan ini kira-kira sudah ada di mana? Bawa sana. Kayak kamu di mana? Saya mau kan? Ini antara 3,5. 3,5 ya? Sana. 3,5, oh no benar setengah. Kasih mau komitmen. Silakan. CVP itu membuat omsetnya naik tuh sih. Pakai minyak. Bisa kan? Pusing. Harus apa? Ini ada bantuan ini nanti dijelaskan ulang lagi. Oke. Enggak, yang ini CVP sudah tahu. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bisnis pro ini ujungnya kemana, kan kita pasti kan kepinginnya naik ya. Maksudnya kalau dulu awalnya 1 naik jadi 2, naik jadi 3, naik jadi 4 kan gitu ya. Jadi kita kira-kira tahu posisi kita di mana sekarang. Jadi apa caranya kita ini bisa naik level gitu. Di tahapan sukses itu kan gitu. Jeff, kamu kira-kira level mana? Ya. Enggak gede sih. Tutup. Oke. Menurutmu bisa dirubah jadi 4 nggak sih? Bisa. Bisa. Kalian itu dinosaurus. Kayak sampai kiri sama aku kan nggak tahu
startup deh, karena dari startup itu Kamu bulan apa mulai mikir startup? di McD. Di bulan apa kok Dik Mek? Di bulan apa? Lah iya bulan apa? Juni, sekitar Juni. Ya, McD acara apa? Juni atau Juli. Yang sadar nggak? Ajak ketemu. Ini Pauline mana ya dengarin? Duh, sebelumnya kamu tidak berpikir ke sana. Ya mereka tapi maksudnya No. Rasanya kejauhan, keangelan gitu. awan-awan gitu. Rasanya Oh iya, ini Hera belum sharing ya. Aku tak duduk gantian. Ayo, waktu dipersilakan. Tempat dipersilakan. Nah gitu suruh naktir kita kan ya. Ayo. Suruh naktir kita kan. Iya, seminggu, Bu. Syarat. Seminggu. Terserah. Ayo cerita dulu kamu 2019 itu perjalanan bisnismu di Pro kayak apa sampai akhirnya bisa achieve AAD sama startup itu ya apa? Coba kamu share. Mari silakan di sini. mau apa sih? Ya gini loh, kamu mau ngawali 2019 itu kayak apa? Apa sih yang kamu pikirkan dari awal? Terus apa sih yang kamu lakukan sampai bisa achieve AAD terus akhirnya startup? Ya share aja. Simpel sih kayaknya waktu kan Desember kan aku nggak ada. Oke, 2018 ya. Tahun lalu. Terus aku mikir kan ibu juga sama. Kok aku gini-gini aja gitu. Maksudnya nggak ya? Aku pingin ada sesuatu gitu. Ya salah satunya ya adikku dia kan harus naik. Dia mikirnya cuma naik itu kok sih. Jujur cuma naik, nggak mikir startup atau apa. Pokoknya aku naik. Pas mau Promosi. momentumnya juga kayak pas bagus ada produk baru ya gampang bulannya rata-rata omsetku jujur dari BPH putih gitu dari BPH terus startup jujur aku kan nggak pernah startup dan itu sesuatu yang wow gitu Wow, keren. Yang Jadi mungkin nggak tidak kepikir. bisa terpikir gitu. nggak kepikir Tidak bisa tidak bisa apa ya terjangkau rasanya. anggap aja aku ini orang di Indonesia kok Iya, nggak mikir nggak pernah mikir ke luar negeri tiba-tiba sekarang dapat kan nggak tapi kan nggak kebayangnya yang ngejasa selama ini yo startup di Agote di tinggi Tapi paling gini bayar pas punya paspor loh ya. Wah, itu suara wes Ini maksudnya startup kan dari dulu tuh wow gitu di kantor agensi jujur kayak startup ya kayak engkau bukan kayak ngono-ngono lah maksudnya sih aku juga merasa ini kan bukan aku gitu loh Sumber inspirasinya C Fiber sekarang ya, C Hera. bukan aku gitu terus ya akhirnya yang sekarang titik dipikir-pikir ya benar ya kapan lagi aku sadar diri Ki maksudnya sadar diri bulan apa itu kamu merasa sadar diri? Cici ngomong tadi gitu kapan lagi aku nggak tak porno dan entuk saya kan angel startup itu Terus habis itu kamu ngotot, lebih ngotot memang. Kerjamu kamu ngerasa memang lebih ngotot. Gak mesti dailymu kamu memang ngerasa lebih ngotot. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya dulunya kamu dailynya kayak apa? Terus setelah kamu merasa kamu mau berstartup, dailymu berubah jadi kayak apa? Coba lebih detail sana. mungkin bukai data-data sing lama sing untuk apa omset itu saya lama nama ini waktu nggak kok ya akhirnya ya sama doa sih Cik bener ya nah, menurutku aku kita tanda tangan gak ya soalnya sekali dulu tak kerja gak tanda tangan ini belum tanda tangan dan itu memang omset itu besar bahkan paling besar Iya. 50 lebih Oke. Jadi memang ada pada saat kamu memutuskan ya wes aku bisa startup secara daily activity-mu memang ada perubahan. terus sama doa juga dan nggak bisa tidur Oh ya pasti ada. Makanya isu telepon gurung tangi. Level stresnya pasti ada. Orang mengejar sesuatu itu pasti ada level stresnya pasti. ya kepinginnya juga kalian aja sampai ngejar tapi aja sampai stres gitu Nggak bisa ya. Kamu menikmati kamu menikmati stres itu kamu nikmati karena kemenangan itu nanti terbayar pada saat berangkat. pada saat nanti kamu Copenhagen kamu kan merasa ya stresmu tuh nggak ada artinya. tapi ganti saya mulai ada itu tuh mulai mana itu Itu namanya insomnia.
tidurnya nyak aja ya, berarti kamu. Enggak semalam tidurnya enggak bisa sih, anakku nangis terus. Tapi kan kamu bukan karena kamu kaget, soalnya aku nangis. Satu lagi, dia tuh nyotot. Kamu nggak ngejar cuma nyotot naik kok itu hal biasa. Ya, misalkan kan ngomong kamu pengen apa naik, mati. Kamu nggak naik satu, ya harus lebih. Kamu startup gitu. Jadi aku pengen startup itu. Kenapa? Karena saya kan pengen naik 1,2. Startup itu aku bilang startupku yang nanti bakal AAD, nggak misalnya nggak berubah sih. Kan cuma 900 dibanding udah pilih satu, jadi kan Waduh, TV loh. 1,7. Nah itu saya satu. Nah kan 1,900 ya why not gitu. Saya tuh angka sih masuk akal. Iya. Dibandingkan dulu tuh makanya tuh nggak masuk ya. Berarti Lis, kalau ceritanya Hera ini kadang kata-katanya seseorang ini nggak masuk lewat orang lain, harus begitu. Iya, jadi Bisa jadi misalnya Joni ngomong, ternyata nggak didengerin atau mungkin nggak nyantol. gini loh Bu, intinya pokoknya kita ini apa ya, kalimat bahwa pergaulan itu menentukan masa depan kita tuh sangat betul. Jadi pokoknya kita harus kumpul terus sama orang sukses, sama orang berhasil, sama orang positif. Nggak boleh minder, walaupun misalnya kita merasa kita ini belum hebat, kita belum berhasil, nggak boleh minder. Kumpul aja, ambil orang-orang yang berhasil lebih sering. Kenapa? Karena apa sih mereka katakan itu akan selalu positif dan itu membantu kita memprogram ulang pikirannya kita untuk jadi orang yang positif, berpikir positif, berpikir bisa sukses, bisa berhasil, dan itu gerakno semua aktivitas kita dirinya itu bisa bergerak ke sana. Jadi pergaulan itu memang sangat-sangat penting. Makanya kita di Peruli ya bersyukur karena di Peruli ya mayoritas orangnya positif, maksudnya semuanya bergerak ke arah yang sama untuk sukses itu. Jujur aja aku lebih ngotot itu tahun ini karena yang pertama ya aku memang punya goal yang jelas, aku harus renovasi rumah. Kemarin aku shock ya, kemarin kan aku sakit, terus waktu bongkar-bongkar nyari materi baru hari ini ternyata aku dapat satu kertas yang isinya goal yang tak tulis tahun 2017. Dan tak tulis di sana kalau aku mau renovasi rumah 2 lantai itu Juni 2020. Juni. Dan aku baca tuh kaget loh. Itu kan aku nulisnya 2017. Aku nulis bahwa aku mau renovasi rumah 2 lantai Juni 2020. Dan aku memang itu planku sekarang gitu. Maksudnya dari tahun lalu kan aku ngejar PCC dan sebagainya itu memang aku mau renovasi rumah itu gitu. Jadi ya wis dengan aku nemu kertas itu ya aku di-remind lagi. Oh ya itu goalku tahun 2017. Jadi harus ada realisasi. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama aku memang punya goal yang jelas. Terus yang kedua, aku punya motivator sing terselubung itu Rizal. Soalnya Rizal Maria ini soalnya jadi kapannya pas kan aku jarang ketemu beda dia. Belum ketemu tuh dia bilang, "Ya Manggim, wes tar Nggak enak. dia wes PCC." Pas posisi dia tanya aku tuh apakah aku Star Club, dia itu sudah PCC gitu. Siapa? PCC produser. Jualan. Wah. Cuman ya caranya memang rodok menurutku rodok pas. Cuman ya panas kok gitu no. Ketemu itu di mana aku mesti panas dan risal gitu kurang ajar. Siapa Her? Ade? Jadi ya selain aku punya motivasi diri yang kuat, juga ada yang manas-manasi kayak gitu ya. Semangat. Intinya kita jadi ya mau sukses itu satu goal diri ini jelas, mantap why-nya kenapa harus jelas. Yang kedua, kumpul sama orang-orang yang bisa bantu kita ini tetap positif. Jadi pokoknya jaga lingkungan itu tetap positif. Jadi terus kita maju terus apa ya, kita sampai dengar orang-orang ngomong saya negatif tentang pro apa kita loh mau kerja di manapun semua itu loh pasti semua ada yang negatif ada yang positif. Nah, mungkin lah maksudnya pro pun juga bukan sempurna ya loh, maksudnya dia juga perusahaan yang pasti ya pernah berbuat salah dan sebagainya, ini banyak. Tapi kan kita mau memandang itu terus ya apa ya, tujuannya kita kerja itu di mana-mana ya pasti ada masalah lah. Mau kerja di manapun bukan di pro ya tetap ada masalah ya loh. Nggak mungkin semua lancar-lancar kan akhirnya kita udah jadi dewasa kalau gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi saya ingatkan lagi ini tahapan ini. Coach Joni tahapan apa sih? Nomor 3.
Iya. 5 kok. 5 kan katamu. Aku tak ganti 5 mari ini. Oh, iya, ya kita arahnya semua pasti ke sono. Iya, arahnya. Tapi kamu naik ke 5 itu sudah kamu wis tak foto dulu ya. Stabil. Soalnya Kapok. jauh. Just mengisi aktivitas. Ya nek ngono tak revisi sudah 4 lah. Wah, sip. Loh, kok jadi nek ngomong sudah 4, berarti tahun ini wajib startup leader loh. Wis. Komitmennya apa loh? Oh, gak apa-apa kan Hera 1,2 M kok ya. Kok kan enggak loh ya? Enggak, maksudnya setahu Kan sudah dipisah. hitungannya tambah kecil. Ngitung sendiri ya. Ya, Bukan termasuk Hera ya. bukan. Kalau Jadi termasuk Hera berarti nanti 2, Dua. iya. nggak apa-apa. Berarti Nggak apa-apa. Mana gitu? itu belakangnya ini belakang. Oh, Baik. oke ya. Jadi kita hapus ya, Mbak ya. Terus kita biru aja jadi tak hitung foto. Ya, biru. Oke, jadi tak remind lagi ya, sing kontes ini ya. Jadi tak remind lagi kontes ini. Jadi sebenarnya kita di bisnis ini itu ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu jual, jadi yang kedua rekrut. Nah, sekarang step yang paling basic untuk kita melakukan ini itu yang pertama pasti buat list nama. Siapa yang mau dijuali, siapa yang mau direkrut, di list lagi. Saya Januari awal tanggal 1 ke tanggal 2 duduk lagi, tak list ulang lagi. Sing mana sing mau tak juali, sing mana sing mau tak rekrut, dibuat list lagi. Ya. Nah ini saran, kayak tadi ya kita ngobrol ya, saran Januari minimal 2, Februari minimal 2, Maret ya ini dijadino, maksudnya dijadino itu Maret jualan gitu loh, ya. Ya ini perjualan, cuma maksudnya orang-orang yang baru ini kan bisa diarahkan untuk jualan, karena mereka dari proses direkrut sampai AAJI sampai jualan itu kan pasti need time. Ya. Terus teman-teman coba perhatikan, ini kan banyak ya, saya tidak dulu satu-satu ya, sudah hafal loh. Habis list nama apa ya? Janji temu, Buat janji. Terus ice breaking, Plus ice breaking, presentasi. ice breaking, SBK. fact find, gali data, presentasi, close HO, closing, servicing, referral. ulang itu. List nama, kemudian Jadi sendiri. Apa ya? saya tak ulangi ya. Dia ini kerja tuh kalau dia nggak tahu kerjakan apa, kan dia lucu. Harus tahu kamu tuh kerjaannya apa gitu. List nama, Terus? terus janji temu. Habis janji temu, ketemu ini fact finding. Guru, Habis ono satu lagi ice Ice breaking. breaking. ono speaking tak? Iya. Jadi kan enggak deh. Ya itu sebenarnya ada tambahan aja. Terus habis Habis fact fact finding, finding, presentasi. Habis presentasi pasti ada pertanyaan-pertanyaan jadi HO. Oh, Habis HO dijawab, akhirnya closing. Kemarin itu servicing, minta referensi. iya. ini solo. Aku soalnya wis bisa ya. ono lek wis 20 aku masukkan ke sini. Aku cuman pura-pura atau aja. Aku soalnya nge YouTube-nya 20 kali tentang sales cycle. Nah, 20 kali mengenai apa? saya bahas yang ujung-ujung ya, karena yang tengah itu kita ya tak rasa semua sudah tahu, ya ini pun juga sudah tahu, cuma tak ingatkan aja karena sepengetahuan saya list nama ini itu selalu jadi momok, maksudnya habis nggak tahu mau ketemu siapa, nggak tahu mau prospek siapa, ya toh. Nah, cobalah kita semua yang ada di ruangan ini bangun habit untuk berkenalan dengan orang baru dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada kenalan, nggak usah mikir mau di prospek, mau direkrut. Kalau
kalau mikir ke sana ya boleh, tapi walaupun nggak mikir sampai sana, biasakan ketemu orang baru itu kenalan, dicatat, diajak ngobrol, diajak berteman, jadikan happy supaya kita tidak sampai kekurangan nama untuk di prospek. Ya, ini. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah punya nasabah, pastikan Anda servis dengan baik, ya. Entah disapa, entah dikasih. Kalau saya sudah pernah ngomong ya, teman-teman ada yang sudah melakukan nggak punya grup broadcast yang isinya nama-nama nasabah itu. Jadi aku punya grup broadcast nasabah muslim sendiri, jadi nek lebaran gampang broadcast ke mereka. Terus calon nasabah Dibuat grup broadcast, jadi bukan grup chat loh ya. ya pacaran nih. Siaran ulang. Masuk Siaran. Siap Siaran. di WA. Nah, mereka ini secara berkala, entah misalkan seminggu 2 minggu sekali, tak kasih gambar-gambar yang positif, motivasi, entah tak kasih bukti klaim, entah tak kasih pengumuman Prudent yang kemarin itu peduli banjir, tak kasih laporan keuangan Pro. Pokoknya secara rutin mereka ini seminggu 2 minggu atau 3 minggu sekali pokoknya tak kontak, sehingga mereka merasa bahwa saya ini peduli, ya, entah cuma sekedar kasih gambar yang bagus, motivasi atau gambar yang positif kayak gitu. Jadi hubungannya baik. Terus calon nasabah pun walaupun mungkin ada yang belum mau, mereka terus dapat bukti klaim, dapat info tentang Pro bagus dan sebagainya. Jadi nextnya misalkan mereka pun mau ada pandangan cari asuransi atau ditawari, mereka kan ingat sama kita. Kalau kita di Pro dan Pro bagus, karena kita selalu share tentang bukti klaim dan sebagainya. Jeffrey, sudah kamu punya grup podcast kayak ini? Pernah punya. Dilakukan lagi, makanya ganti handphone. Pernah punya itu. Iya. Tapi saya akhir-akhir ini gak tahu. Sampai sekarang masih tak lakukan. Ya. Yang Dan dimasukkan berarti gambar-gambar. jangan terlalu sering juga ya. Kan kita cuma sekedar istilahnya menjalin hubungan aja. Jadi ya 2 minggu sekali. Atau kalau misalkan ada kayak atau ada yang bagus, gambar atau bukti klaim atau misalkan perlu jika kan ngomong dari sing ada peduli banjir lah. Sing kemarin sing ada sing Jakarta sing korban banjir itu aku punya 2 nasabah Jakarta tak kasih. Sing kemudahan. Pemulihan tanpa masa tunggu. Iya, pemulihan tanpa masa tunggu. Itu apa khusus? Untuk yang labs Khusus Januari banjir. saja. Khusus korban banjir. Korban banjir dan labsnya 1 Januari 2020. Jadi kalau labsnya sebelumnya, jadi dibaca ya date-nya. Iya, ada betul. Itu tak kirim ke nasabahku yang di Jakarta. Jadi KTP ini nggak mesti lihat di Jakarta dulu ya. Loh iya kan dia domisilinya toh. Terus juga waktu klaim ya, jadi saya ada pengalaman beberapa kali kalau ngurus klaim. Coba nanti Ko Joni sama Hera juga mungkin bisa share pengalaman ngurus klaim. Saya ngurus klaim itu selalu dapat kenalan. Jadi ngurus klaim ada yang lagi jenguk keluarganya, tetangganya, atau kamar ranjang sebelah gitu ya. Kenalan dari mana, pakai asuransi apa, dan akhirnya mereka respect. Kenapa? Karena mereka melihat oh agennya peduli ya, agennya ngurus ya klaimnya dan sebagainya. Itu mereka ngasih nilai plus ke kita. Jadi ada yang satu itu tetangga depan rumahnya nasabahku, dia ngomong oh iya yang benar ya agennya ya, maksudnya datang ngurus ini. Dia memang saya belum ngambil, cuma dia ngomong be anaknya yang ternyata mama sekolahnya anakku, jadi nyambung aja. Aku ya punya kontaknya. Dia semua ngambil perlu sih, itu maksudnya aku soalnya benar ngurus klaim kayak gitu. Jadi pada saat kita ngurus klaim dulu, aku sempet kadang-kadang mikir tuh orang nasabahku sih bola balik klaim gitu. Rasanya mulai bosen ngurusin klaim, tapi sekarang aku berubah gitu pola pikir. Pada saat aku ngurus klaim berarti itu ada kesempatan aku ketemu orang yang kelihatan bahwa aku lagi servicing gitu loh. Jadi pada saat aku ngurus klaim itu adalah kesempatan orang lain di sekitarnya orang itu, entah di kamar atau dulu apa ngelihat bahwa aku ini seorang agent yang ngurusi klaim. Nah itu kan menjual kan gitu, menjual banget gitu. Dan yang mulai saat itu aku sekarang mulai ada klaim lebih happy, maksudnya aku happy, oh ya pasti klaim ada kesempatan aku jual diri, jual servis kayak gitu.
Jadi pakai kesempatan kalau ada yang klaim itu kita Ngomongnya jangan jual diri, gak enak promosi. mempromosikan diri ya, lebih baik. setuju. Jadi kalau ada yang klaim urusi dengan baik ya, karena itu kita mempromosikan diri. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Kenapa dihapus? Mas mari dong, ada sih mau dibahas? Udah sih, saya udah selesai sih, saya tinggal memantapkan ini sama teman-teman. Kalau ada yang mau, ya kamu tahun ini ngejar apa ya? Jet tepuh. Ade ya mas? Iya. AD 1,2 M. Ya. Penjualan pribadi. Iki aku sih tetep ini. Nah, aku sih membesarkan lagi. Nah, aku sadar aku nanti dihitung sebagai produksi titerku itu berapa persen? Aku makanya tahun ini jualan pakai nama Sony. Karena Cici kan kok jual pakai kemarin kok jual pakai nama Cici toh. Loh, karena aku punya startup pribadi. Tapi tahun ini aku sudah berubah. Jadi kan orang kan boleh aja berubah. Tahun ini aku jualan pakai Tujuannya kan wis ke-achieve toh, ya, Hera. tujuanku sudah ke-achieve. Nama aku sudah tercantum sebagai startup. Sekarang aku butuh startup leader. Hera